Dulur Mancing, selamat datang di channel saya di JL Mancing. Bagi yang baru datang dan baru gabung di channel ini, silahkan di subscribe dulu, serta dibantu tombol like-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasi supaya dapat update terbaru kalau ada review-review alat tackle pancing terbaru dari saya. Kali ini saya mau ngebongkar sebuah reel yang sudah saya unboxing kemarin, si Maguro Hunter yang ukuran 8000. Kita mau lihat material dalamnya seperti apa. Kalau melihat dari konstruksi bodinya ini cukup menjanjikan untuk main di laut. Oke, langsung saja kita bongkar. Oke lur, ini materialnya dari Maguro Hunter yang size 8000. Kita mulai dari atas ya. Kalau drag knobnya itu belum ada seal, seperti biasa untuk yang agak terjangkau. Untuk drag washernya saya belum tahu nih, nempel gak? Masih menempel walaupun ya tidak terlalu. Oke, kalau untuk drag washer ada 6 ternyata. 6 lapis tapi agak kecil-kecil. Dan ini feltnya cukup tebal. Jadi bukan felt yang lembut ya, ini felt yang keras dan tebal. Nih, bisa dilihat itu tebalnya hampir kayak dia punya bagian besi. Drag washer besinya. Oke, untuk bagian spool dia tidak ada bearing di atas tapi ada bearing di bagian bawah. Nah, itu ada bearing. Sistem klikernya seperti ini, sederhana. Untuk line roller kita kebetulan ini line rollernya sudah memakai bearing, sudah oke. Bearingnya ada 2. Oh, jadi ada 2 bearing ini di dalam line rollernya. Ada semacam lapisan lagi ini sebenarnya yang menahanin dia punya bearing supaya tidak bersentuhan langsung di bagian bill arm yang sebelah sini, sebelah dalam. Untuk springnya sudah pakai spring ini untuk bantolannya, tapi sayangnya guide-nya ini masih plastik. Plastiknya ini cukup tebal, bukan plastik yang tipis-tipis begitu ya, masih cukup oke. Turun lagi kita ke area cover. Area cover seperti pada umumnya seperti ini saja, ada 3 baut dan nutupi area di samping-samping bearing. Untuk bearingnya kita lihat, oh ketutup. Oke, tidak seperti Avenger yang atasnya ketutup tapi bawahnya kebuka. Ini ternyata tertutup semua. Oke, ini one way-nya, ini cukup gede one way-nya. Kita lihat. Nah, jadi ada bearing, ada 2 bearing ini di dalam, di sekitar pinion gear. Oh, ternyata ini bearingnya yang kebuka di bagian bawah pinion gear ini. Oke, kita lanjut ke bawah lagi. Kita ke bagian drive gear. Drive gearnya sebenarnya cukup tebal drive gear ini. Dan di sini ada semacam bushing, jadi menahan dia punya tutupan handle supaya pas dia ngencang tidak terhantam oleh gigi tajam di dalam sini. Drive gearnya cukup tebal di bagian ini, di bagian bawahnya ini juga cukup tebal mengikuti dari oscillation gearnya. Nah, oscillation gearnya seperti ini tebalnya. Nah, hampir sama tebalnya. Oscillation gearnya cukup tebal dan padat. Ini cukup berat kalau ditimang-timang. Mantap lah kalau 2 bahan ini. Kalau bahan slidernya ini juga cukup berat, sama seperti oscillation gear, nampaknya sama. Bearingnya di kanan kiri drive gear itu semuanya kebuka sayangnya, tapi cukup bagus kualitasnya. Untuk bagian body ini masih menggunakan grafit. Kalau side plate-nya ya, ini masih grafit, makanya bisa di print seperti itu. Nah, untuk bagian gagang ini sudah metal.
Ini sudah metal nih. Bagian side plate sebelah sini masih grafit sama seperti yang di side plate ini utama. Untuk rotor itu masih grafit juga, tapi sudah dikasih gagangnya metal, sudah cukup oke rel ini, dan dragnya itu menarik. Untuk bearing coba kita hitung ya, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7 di bawah ini, bawah spool. Jadi ada 7 bearing ini. Mungkin kalau mungkin ya di handle-nya ada kali ya. Saya juga nggak mau buka deh kalau ini. Kayaknya sih ada kalau di dalam handle ini. Karena cukup mulus putarannya. Main shaft-nya, wow. Main shaft-nya ini berat, tebal. Saya rasa ini cukup kokoh. Diameternya udah kayak obeng. Mantap. Oke lur, itu tadi impresi dari material dalamannya. Kalau dilihat dari material dalamannya kayaknya standar-standar saja, tidak terlalu gimana, tapi itu cukup tebal dan bahannya cukup padat. Tadi saya timang itu oscillation gear dan juga drive gear serta slidernya itu agak berat-berat ini. Untuk ukuran 8000 oke, padat. Yang saya notice paling menarik itu sebenarnya bagian spool. Karena bagian spoolnya ini pertama ada bearing dan dragnya itu, drag washernya itu kecil, jadi putaran dari spool ini cukup menjanjikan waktu fight dengan ikan besar. Dia akan terus tetap berputar walaupun ada hentakan yang sedikit-sedikit, ya putarnya itu pelan, pasti bisa. Itu bagus. Line rollernya juga ada 2 lagi bearingnya. Nah, yang plusnya memang satu lagi yang minus memang belum power handle. Plusnya konstruksi bodinya ini benar-benar oke, karena ini gagangnya sudah metal, gagang handle-nya pun sudah metal, walaupun bagian rotor dan bagian side plate-nya ini belum metal, tapi masih grafit, tapi grafitnya cukup tebal, terutama di bagian rotor ini cukup tebal. Dan satu lagi yang memang saya notice dari brand Maguro, kenyamanan memang tidak ada komprominya. Jadi semua rel mereka itu benar-benar nyaman untuk dipakai dan putarannya itu sangat smooth. Oke, sekian dulu video bongkar-bongkarnya dan impresi material dari si Maguro Hunter ini. Kalau kalian berminat, saya masih ada beberapa di toko, langsung aja ke link WA di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like videonya serta nyalakan tombol loncengnya supaya saya tambah semangat lagi untuk bikin video review-review tentang alat tangkap pancing lainnya. Oke, bye-bye di rumah mancing.